petani dibohongi pupuk kimia sintetis selama ini? Pernah nggak kamu mikir, kenapa petani zaman dulu bisa panen tanpa pupuk pabrik? Tapi sekarang, tanpa pupuk kimia sintetis, tanaman malah seperti mogok hidup. Apakah ini kemajuan atau justru ketergantungan yang sengaja diciptakan? Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang cukup mengganggu. Apakah petani selama ini dibohongi oleh pupuk kimia sintetis? Bagian 1. Awal mula ketergantungan. Semua bermula dari satu era yang disebut revolusi hijau. Di masa itu, dunia sedang ketakutan. Populasi meningkat pesat. Ancaman kelaparan ada di mana-mana. Lalu datanglah solusi ajaib. Benih unggul, pestisida, dan tentu saja pupuk kimia sintetis. Awalnya terlihat seperti mukjizat. Panen meningkat drastis. Tanaman tumbuh lebih cepat. Produksi melonjak. Petani merasa menemukan jalan pintas menuju kemakmuran. Tapi ada satu hal yang jarang dibicarakan. Semua itu datang dengan harga yang tidak terlihat di awal. Bagian 2. Ilusi kesuburan. Pupuk kimia sintetis bekerja seperti minuman energi. Dia memberikan nutrisi instan nitrogen, fosfor, kalium. Tanaman langsung segar, hijau, dan tumbuh cepat. Tapi, apakah tanahnya benar-benar sehat? Jawabannya, tidak selalu. Karena pupuk ini tidak memberi makan tanah. Dia hanya memberi makan tanaman. Padahal, tanah itu bukan benda mati. Dia adalah ekosistem hidup. Ada mikroorganisme, jamur, bakteri, cacing, yang semuanya punya peran menjaga kesuburan alami. Saat pupuk kimia digunakan terus-menerus, ekosistem ini perlahan mati. Tanah jadi keras, kehilangan struktur, tidak mampu menyimpan air, dan akhirnya tanah jadi ketagihan pupuk. Bagian 3. Lingkaran ketergantungan. Disinilah permainannya mulai terlihat. Awalnya pakai sedikit pupuk, hasil bagus. Tahun berikutnya harus tambah dosis. Kalau tidak, hasil turun. Lama-lama, petani terjebak dalam lingkaran. Tanah rusak, butuh lebih banyak pupuk, biaya naik, ketergantungan makin dalam. Dan ironisnya, petani yang dulu mandiri jadi tergantung pada produk pabrik. Bahkan, dalam banyak kasus, keuntungan petani justru makin tipis karena biaya produksi terus naik. Bagian 4. Kisah nyata petani. Bayangkan seorang petani, sebut saja Pak Wiryo. Dulu, dia bisa menanam dengan pupuk kandang dan kompos. Hasilnya cukup, tanahnya gembur. Lalu dia dikenalkan dengan pupuk kimia sintetis. Awalnya, luar biasa. Panennya meningkat, tapi 5-10 tahun kemudian, tanahnya jadi keras, seperti semen. Harus dibajak lebih dalam, harus pakai lebih banyak pupuk. Dan yang paling menyakitkan, kalau dia berhenti pakai pupuk kimia, tanamannya langsung drop. Seolah-olah tanahnya sudah lupa cara hidup alami. Bagian 5. Apakah ini kebohongan? Sekarang, pertanyaannya, apakah ini berarti pupuk kimia sintetis adalah penipuan? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Pupuk kimia bukan kebohongan total. Dia memang bekerja. Tapi, yang jadi masalah adalah narasi yang dibangun di sekitarnya. Petani sering tidak diberitahu dampak jangka panjang pada tanah, risiko ketergantungan, alternatif alami yang bisa digunakan. Yang dijual hanya satu cerita. Pakai ini, panen naik, tanpa cerita lengkap. Dan nanti kamu mungkin tidak bisa lepas dari ini. Bagian 6. Perspektif lain. Alam versus industri. Ada 2 cara melihat pertanian. Pendekatan industri, tanah, media produksi, tanaman, mesin, hasil, pupuk, bahan bakar. Pendekatan alami, tanah, organisme hidup, tanaman, bagian dari ekosistem, kesuburan, hasil keseimbangan. Masalahnya, kita terlalu lama melihat tanah sebagai mesin, padahal dia adalah makhluk hidup, dan makhluk hidup tidak bisa dipaksa terus-menerus tanpa konsekuensi. Bagian 7. Harapan dan jalan keluar. Kabar baiknya, banyak petani mulai sadar. Mereka kembali ke kompos, pupuk organik, mikroorganisme lokal. Sistem pertanian alami memang tidak instan, tidak secepat pupuk kimia, tapi pelan-pelan. Tanah hidup kembali, biaya turun, ketergantungan berkurang, dan yang paling penting, petani kembali punya kendali.
penutup. Jadi, apakah petani dibohongi? Mungkin bukan dibohongi sepenuhnya, tapi tidak diberi seluruh kebenaran. Dan sekarang pertanyaannya untuk kita semua. Apakah kita akan terus mengejar hasil cepat atau mulai membangun kesuburan yang bertahan lama? Kalau kamu merasa topik ini penting, jangan lupa follow dan share ke teman-temanmu. Karena bisa jadi yang selama ini kita anggap solusi justru adalah awal dari masalah yang lebih besar.